Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Setelah kemarin kita mempelajari tentang hadis, sekarang kita akan belajar materi tentang ijtihad ya. Materinya masih tetap sama, yaitu tentang bab 4, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, submaterinya adalah kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, dan bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini kita namakan sebagai mujtahid. Karena ijtihad sangat bergantung kepada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Maka, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mampu atau untuk diperbolehkan melakukan ijtihad. Yang pertama adalah dia harus memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Yang kedua, dia harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, karena kan Al-Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab ya. Kemudian ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh atau sejarah. Kemudian dia juga harus memahami cara merumuskan hukum atau mengambil hukum, namanya istinbat. Nah, yang terakhir, dia harus memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi selain ilmu, akhlaknya juga harus akhlak yang terpercaya atau adil ya. Kemudian kedudukan ijtihad. Nah, bagaimana kedudukan ijtihad dalam hukum Islam itu? Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan ini tidak ditemukan hukumnya, apakah itu di dalam Al-Quran ataukah itu di dalam hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Dari Mu'adz, bahwasanya Nabi Muhammad ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, jadi Nabi bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu? Mu'adz kemudian berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah, Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu? Mu'adz menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah? Maka Mu'adz menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, ijtihadu bi ra'yi, tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Hadis riwayat Daromi ya. Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu ternyata benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk dari ijtihad? Ijtihad sebagai suatu metode atau cara dalam menghasilkan suatu hukum terbagi ke dalam beberapa bagian. Nah, kita akan mempelajari 3 saja. Yang pertama adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad
dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Nah, contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Jadi dulu Al-Quran itu kan bentuknya mushaf-mushaf. Ada yang di kulit binatang, ada di kulit pohon, ada di batu, ya. Nah, itu dikumpulkan kemudian dijadikan mushaf. Inilah salah satu contoh dari ijma. Kemudian kias. Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena adanya kesamaan sifat atau karakter. Nah, contoh kias adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, vodka, dan sebagainya, termasuk juga narkoba. Walaupun narkoba itu bukan berbentuk cairan, ya, tidak seperti khamar kan berbentuk cairan, maka hukumnya sama haram karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Misalkan, ini kan kesepakatannya, kalau rusak bagian layar, misalkan harus bayar segini. Ternyata yang rusaknya itu bukan bagian layar saja, mungkin bagian casingnya. Nah, itu juga tetap harus dibayarkan kerugiannya, ya. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Untuk memahami materi ini, silahkan kamu cari referensi yang lain agar memperluas wawasan kamu. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, boleh lihat di deskripsi. Dan bagi yang ingin mengetahui pembelajaran bab 4, ya, bagian 1 dan bagian 2-nya, silahkan lihat di playlist. Atau yang ingin mengetahui pembelajaran setelah ini, boleh juga lihat di playlist. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.